Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek untuk percintaan kamu hari ini. Seperti apakah yang terbaca untuk dia ataupun kamu, karena ini juga bisa vice versa ya. Dan ingat teman-temanku, ini bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampul kartunya, cek energi dia ataupun kamu di sini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini bukan milik kamu, oke? Kita coba cek di sini apa yang ada dalam hatinya atau sedang apakah dia, bagaimana perasaan dia saat ini ya. Di sini dia pengen mengatakan, I remember every detail of that day. Aku mengingat setiap detail ya, hari-hari aku bersama kamu gitu loh. Intinya dia itu selalu menyimpan kenangan-kenangan indah bersama dengan kamu. Jadi ini bisa diartikan bahwasanya kamu dengan dia sudah berpisah, atau kamu dengan dia lagi berkonflik, atau kamu dengan dia mungkin ada yang LDRan, atau mungkin lagi diam-diaman, atau lagi saling memblokir, atau ada yang baru berkenalan begitu ya. Di sini dia juga mengatakan atau ada yang ada dalam hatinya dia gitu ya. The timing just wasn't right for us gitu ya. Waktunya tidak tepat bagi kita gitu. Dia kayak beranggapan saat ini kita bersama ya tidak bisa untuk menyatukan cinta kita, atau kita tidak bisa untuk bersama lagi gitu loh. Jadi dia beranggap seperti itu. Makanya di sini akhirnya ada perpisahan, dan lalu dia itu selalu mengingat setiap hari-hari itu. Apakah hari-hari bersama dengan kamu, hari-hari yang benar-benar yang dia lewati begitu indah bersama kamu atau begitu berat ya. Intinya semua itu selalu dia ingat. Dan dia seolah-olah ingin mengatakan kalau aku tidak bisa melupakan kamu. Dan aku sulit untuk melepaskan kamu sebenarnya ya. Di sini dia juga mengatakan I lost myself for a little while. Aku kehilangan diri aku. Ya mungkin intinya dia merasakan adanya kehilangan diriku sendiri untuk beberapa saat gitu loh. Ya mungkin ada waktu-waktu tertentu dia kayak ngerasa sedih, kayak ngerasa sendiri. Dia ngerasa benar-benar kehilangan segalanya ya. Kehilangan kamu. Dia merasa ya mungkin ada penyesalan ya. Nah, ini dia juga ingin mengatakan, you don't know how hard it was to let you go. Ya, kamu tidak tahu betapa sulitnya aku melepaskanmu. Sebenarnya dia sulit ya melepaskan kamu di sini. Dia itu kayak awalnya memang ada keegoan dalam dirinya. Saat mungkin terjadi sebuah konflik atau terjadi sebuah kesalahpahaman ya, atau ada kata-kata yang kasar yang terucap dari kamu ataupun dia, sehingga membuat di sini ada emosi yang muncul, lalu ya akhirnya tanpa berpikir panjang ya saling meninggalkan, saling nuduh gitu ya, saling mencela. Nah, apa yang terjadi? Ya inilah akhirnya kita kehilangan satu sama lain. Dia sebenarnya berat ya untuk meninggalkan kamu. Terkadang ada ego dia yang selalu mendorong dia untuk benar-benar meninggalkan kamu di sini. Itu kesalahan dia sebenarnya ya. Oke, kita akan coba cek. Apakah yang akan terbaca? Benar-benar di sini dia itu kayak ya ada penyesalan sebenarnya. Ya mungkin dia sudah melontarkan kata-kata kasar, dia sudah melakukan banyak hal terhadap kamu, membuat kamu kecewa, membuat kamu bersedih ya, atau dia yang sering mengabaikan kamu ya. Kamu mungkin sudah tidak tahan ya dengan perlakuan dia, dengan tingkah dia, dengan sikap dia. Ya, akhirnya
mungkin saja kamu yang memilih untuk meninggalkan dia. Oke, kita akan coba cek sebenarnya seperti apa hubungan antara kamu dengan dia. Oke, fokus pada kartu ini teman-temanku. Bayangkan dia orang yang kamu pikirkan. The Runner. Dia seperti apa ya? Ingin sih untuk pergi melupakan kamu. Dia seperti ingin lari gitu dari kenyataan ini. Dia pengen untuk tidak memikirkan kamu. Tapi semua itu seolah-olah memanggil dia. Ada love call, ada cinta. Dia masih merasakan ada cinta terhadap kamu. Makanya dia kayak ya ini yang dirasakan. Dia berusaha untuk melupakan kamu. Dia berusaha untuk lari dari kenyataan ini. Tapi apa yang terjadi? Justru cinta dia semakin kuat. Ya, semakin dia pengen menjauh dari kamu, semakin dia merasakan cinta yang kuat terhadap kamu. Ya, bahkan dia punya keinginan untuk menikah. Atau bisa jadi antara kamu dengan dia itu sudah pernah menikah. Lalu terpisah, namun dia merasa kehilangan kamu. Dia merasa hidupnya itu hampa tanpa kamu ya. Atau di sini, di saat kamu dengan dia udah berkonflik, saling meninggalkan, lalu dia punya keinginan, jika ada kesempatan kedua untuk aku akan menikah dengan kamu. Itu harapan dia. Ya, kamu pilih salah satu di mana yang resonannya. Oke, karena di sini seolah cinta itu memanggilnya. Cinta dari kamu ataupun cinta ya mungkin energi kamu yang memanggil dia gitu loh. Atau energi dia yang begitu kuat untuk mengarah ke kamu. Sehingga akhirnya dia punya planning untuk menikah dengan kamu. Karena di saat dia ingin melupakan kamu, dia tidak bisa. Oke. Nah, di sini ada Paradise, happiness and joy. Fulfillment ya. Di sini dia mencoba untuk bersenang-senang. Di saat mungkin dia tidak bersama dengan kamu, dia mencoba mencari kesenangan dia. Mungkin enjoying each other, mungkin enjoy bersama yang lain mungkin. Tetapi ternyata tidak juga bisa. Ini mungkin salah satu cara dia untuk melupakan kamu, tapi ternyata nggak bisa. Namun di sini ada juga honeymoon fase. Ada fase honeymoon yang mungkin dia inginkan bersama dengan kamu, ya. Jadi seseorang ini ingin menikah, terus ingin berbahagia bersama dengan kamu, ingin berhoneymoon dengan kamu, begitu ya. Nah, jadi sosok ini memang benar-benar tidak bisa melupakan kamu, karena di saat dia begitu menderita ya, dia begitu menderita di saat dia ingin melupakan kamu, ternyata di situ dia makin mencintai kamu, ya. Kenapa? Karena di sini dia merasakan adanya sebuah kestabilan dengan kamu, ada sebuah kenyamanan, ya. Ada sebuah seakan-akan dia itu merasa terlindungi dari kamu. Kamu itu merasa melindungi dia gitu loh. Itu yang dirasakan dia. Makanya dia itu kayak nyaman. Sebenarnya nyaman, hanya saja dia itu terkontaminasi oleh mungkin teman-temannya, oleh lingkungannya, ataupun oleh emosinya gitu ya. Atau oleh egonya dia. Sehingga akhirnya seperti ini. Dia mungkin tidak mau mengalah, dia mungkin tidak mau dituduh, dia mungkin tidak mau ya intinya tidak mau dinasehati atau bagaimana gitu ya. Dia merasa benar, dia merasa hebat, dia merasa orang yang bisa melakukan apapun tanpa bantuan siapapun gitu loh. Ya terlalu tinggi egonya. Dan akhirnya ya kamu capek sendiri. Nah, akhirnya dia juga seperti ini gitu loh. Ya. Karena jika kita punya pasangan, harusnya ya kita saling saling melengkapi gitu ya, saling bisa mendengar satu sama lain ya, saling benar-benar kayak apa ya, saling mengerti lah ya maunya ya. Oke, kita coba lihat sedang apakah dia saat ini. Kali ini susah untuk terbang ya, kita tarik aja. Nah, ini juga salah satu bentuk dia yang mungkin dia mencari hiburan, karaokean gitu ya. Mungkin ini ya, enjoy each other. Dia mencoba untuk mencari kesenangan bersama yang lain. Mungkin ngajak teman-temannya, atau ngajak saudaranya, keluarganya, ya mungkin karaokean begitu ya. Ya sehingga akhirnya di sini dia itu benar-benar bisa melupakan kamu. Ya, itu dia. Nah, benar antara kamu dengan dia ternyata sudah berpisah. Perpisahan inilah yang membuat dia merasa kayak begitu sangat terpukul ya. Dia terpukul.
berpisah dengan kamu itu ternyata sulit gitu loh. Dia memang benar-benar susah untuk melupakan kamu, susah untuk meninggalkan kamu. Karena di saat dia ingin melupakan kamu, di situ cinta dia semakin besar. Oke. Kita akan coba lihat. Nah, antara kamu dengan dia memang berkonflik. Awalnya berkonflik. Berkonflik lalu ya ada ego yang benar-benar tidak bisa dikontrol. Ya, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya berpisah gitu loh. Mencari kesenangan sendiri. Nah, di sini dia masih ragu. Ya, dia sedang ragu saat ini itu kayak ada keraguan dalam dirinya dia. Seolah-olah kamu itu ya akan membenci dia selamanya. Nah, ini juga ada sensitif. Dia juga sangat sensitif ya. Saat ini dia itu kayak ngerasa apapun yang dilakukan itu salah. Dia ngerasa nggak nyaman. Dia sensitif akan semua apa yang terjadi pada dia saat ini, apa yang dia lihat, apa yang mendekat ke dia gitu ya. Dia sensitif. Memang konflik ini membuat batin dia tersiksa ya. Konflik yang terjadi ini membuat batin dia tersiksa. Perpisahan ini mungkin membuat dia tersiksa. Oke. Kita coba dari kartu tarot. Oke. Teman-temanku. Kita coba cek di sini. Fokus kepada kartu ini, bayangkan dia orang yang kamu pikirkan. Ya. Six of Wands, lagi-lagi dia begitu sangat berharap ya bersama dengan kamu. Ini dia seolah kayak apa ya? Benar-benar mencari kamu lagi. Dan ini seperti ada komitmen ya yang terbaca. Nah, kita akan coba cek lagi apakah yang terbaca. Nah, ini ada Five of Swords. Dia seolah kayak kepasrah. Dia berharap kamu itu datang ke dia, membawa dia kepada suatu kondisi yang mungkin lebih baik lagi. Karena mungkin ada keadaan dia yang begitu saat ini tertekan, tersiksa, keadaan dia terpuruk ya. Berharap kamu bisa membawa dia ya kepada suatu kenyamanan lah. Karena di sini dia mencari sebuah kenyamanan untuk dirinya. Dia berharap sekali, sangat berharap Tuhan menjawab doanya. Dia berdoa ternyata, berdoa untuk kebaikan-kebaikan dia, mungkin bersama dengan kamu, dan dia mencoba untuk memanifestkan kamu lagi. Dia mencoba untuk meminta kepada Tuhan, kamu kembali kepada dia. Oke, karena ternyata terlihat juga ada Five of Pentacles. Dia menderita juga. Dari segi apa? Dari segi finansial juga ya. Dia mungkin kayak lagi ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga akhirnya semuanya kandas. Semuanya hancur. Sekarang hanyalah tinggal puing-puing saja. Itu yang saat ini memang dia kumpulkan untuk sebagai kekuatannya dia. Makanya dia seperti ini minta bantuan kepada kamu di sini. Oke. Three of Swords berharap kamu bisa menerima kata maafnya. Hatinya sakit, hatinya menderita. Ya apalagi mungkin saja ini juga gambaran. Hatinya tidak bisa menerima kamu bersama orang lain. Dia maunya kamu bersama dengan dia. Itu keinginannya dia di sini. Dia berharap kamu bisa memaafkan dia, bisa menerima dia lagi. Mungkin jika ini adalah ada orang ketiga, dia ternyata disakiti oleh orang ketiga. Oke, ini. Kita coba lihat inisialnya. Jadi beginilah keadaan dia. Dan semua itu tergantung kepada kamu. Apakah kamu masih menginginkan dia? Tapi ada juga sih beberapa dari kamu yang menginginkan dia dalam versi terbaik ya. Tapi ada juga kamu memilih untuk memaafkan tapi tidak bersama dengan dia gitu. Karena kamu sudah punya pasangan begitu ya. Kita tarik aja. Ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Ya jelas ini dia mantan kamu yang sudah menyakiti kamu dan dia ingin kembali gitu loh. Ada L, teman berantem. Ya, namanya mungkin juga teman sering berantem, ternyata dia mencintai kamu, dia mencintai kamu nih. Ada dia dan Y, tetangga. Mungkin ini juga termasuk bisa jadi ya, ini orang baru yang sedang dengan kamu ya. Saat kamu tidak bisa menerima seseorang di masa lalu ya, bisa jadi ini adalah orang yang saat ini ingin terkoneksi dengan kamu. Oke. Ada E dan X, orang baru. Ini orang baru yang pengen kenal nih dengan kamu. K dan T, teman kerja, atasan kerja. Oke, kita lihat untuk zodiaknya.
Apakah yang terbaca? Ada Pisces, ada Taurus, ada Leo, ada Virgo, ada Cancer. Itu zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu ya. Kita coba cek di sini. Jelas sekali dia di sini benar-benar sangat sulit melupakan kamu. Ya, sangat sulit melupakan kamu. Antara kamu dengan dia memang sudah terpisah. Ya, hatinya sebenarnya hancur. Di sini kita lihat, hatinya hancur. Dia berharap ada kata maaf dari kamu yang akan dia dapatkan di sini. Oke? Nah, ini sebenarnya yang terjadi pada dia. Baik teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu, teman-temanku semuanya. Sampai ketemu lagi. Dadah.